Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari sekali lagi kita nyanyikan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Engkau yang terawal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau memberikan kesempatan bagi setiap kami malam hari ini berkumpul bersatu di rumah-Mu ini ya Tuhan. Kiranya lindungi sertai berkatilah setiap kami ya Tuhan. Lindungilah setiap hati kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan bisa menjadi berkat bagi setiap kami dan bisa memberkati kehidupan kami ke depannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Haleluya. Semuanya penuh sukacita malam hari ini? Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang ini ya. Apa ini boleh dibaca bersama? 1, 2, 3. Nah, menyelami Alkitab ini saya mau tanya dulu. Di sini siapa yang rajin baca Alkitab? Ada nggak? Wah, cuman 2 orang yang angkat tangan ya. Siapa yang ke depan mau berharap supaya bisa rajin baca Alkitab? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, banyak ya. Wih, bahkan hebat ya Tiara ya. Udah rajin pun masih mau lebih rajin lagi. Amin Tiara. Haleluya. Nah, jadi membaca Alkitab itu seringkali banyak orang membaca Alkitab ya, yang penting dibaca aja. Masuk pun enggak ya. Kalau katanya kita dengar orang ngomong itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah kalau baca ini gimana? Masuknya kemana? Kan enggak masuk telinga ya. Nah kadang baca itu cuma dilewat-lewatin aja, enggak tahu lah maksudnya apa. Pokoknya dibaca aja. Banyak enggak yang gitu? Banyak ya. Lebih banyak lagi yang enggak pernah baca ya kan. Nah jadi ini kita menyelami Alkitab ini jadi tingkatannya ada yang baca asal baca, ada yang baca mengerti arti standarnya atau arti lurus-lurusnya. Contohnya Tuhan Yesus bertemu wanita Samaria. Apa yang kamu dapat dari itu? Oh yang saya dapat Bang setelah saya baca ya Tuhan Yesus ketemu seorang wanita. Mereka cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Habis gitu selesailah. Nah ada juga yang gitu ya habis baca. Dia tahu, ceritanya ingat tapi tujuannya apa nggak ngerti. Nah jadi habis baca itu ya kehidupannya tidak berubah. Tidak dapat apa-apa, tidak belajar apa-apa. Nah saya mau semua pemuda believers, semua bisa menyelami Alkitab. Jadi habis dibaca, ngerti dan bisa merubahkan hidup kita menjadi lebih buruk. Oh lebih baik, luar biasa ya. Memperhatikan berarti. Jadi lebih baik, amin. Nah sekarang boleh next. Nah ini ya, ini adalah, wih kecil tulisannya, oh bisa terbaca. Anak yang hilang, ini perumpamaan Tuhan Yesus ya. Penjelasannya, ternyata bukan anaknya saja yang hilang, ternyata penjelasan di PowerPoint ini juga hilang loh. Tolong yang tahu kisah ini untuk membantu Bang David. Wah, hilang penjelasannya di PowerPoint ini ya. Saya mau tanya ke teman-teman, ada gak yang tahu kisah anak yang hilang? Ada yang tahu, ada yang bisa menceritakan? Silakan maju ke depan. Jangan malu-malu, ayo siapa bisa menceritakan? Ceritakan aja, gak apa-apa. Ayo harus berani semua. Siapa? Siapa yang tahu dulu, yang tahu cerita anak yang hilang? Takut ya, takut disuruh maju ya. Gak berani angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa menceritakan? Ini cerita sangat terkenal nih, anak sekolah minggu pun hari ini banyak yang datang ya anak sekolah minggu. Halo? Wah baru dipelajarin ya kata guru. Bulan ini baru belajar anak yang hilang. Siapa yang bisa menceritakan? Ayo, jangan tunjuk orang lain. Bona mau Bona? Aduh gak berani si Bona, aduh malu sih dia malu. Ayo siapa yang bisa yuk? Cinta, Nita bisa? Ayo gak apa-apa harus berani.
Herlin lah, Herlin ya. Boleh Herlin, dari sana aja nggak apa-apa. Ceritanya dari situ aja. Ayo, ayo, siapa yang berani? Saya tungguin nih. Ini saya yakin karena semua pasti tahu. Tinggal siapa yang berani bercerita aja, yuk. Amin, siapa nih? Ada yang mau duet, berdua pun boleh. Yang penting ceritanya nyambung ya, jangan satu kata ganti-gantian, nanti pusing. Ayo, Herlin Tiara lah, duet, bisa. Beranilah. Tiara yuk, Tiara yuk. Silakan Tiara. Boleh, dari situ pun boleh. Mau pakai mic boleh. Beranilah Tiara. Ayo, mari. Berikan tepuk tangan untuk Tiara. Haleluya. Berdua, ayo Herlin, temenin Herlin. Herlin dan Tiara, silakan. Boleh dibantu? Nah, ini untuk Herlin dan Tiara ya. Silakan, gimana kalian mau duetnya? Boleh, makin jago ya kalau duet ya. Ya, siapakah yang memulai duluan? Gak boleh lah ngarang, kok ngarang pula. Ceritanya itu seorang bapak punya dua anak. Anaknya itu laki-laki semua. Anak yang bungsu ini dia minta harta warisannya kepada bapaknya, lalu dia meninggalkan bapaknya untuk berfoya-foya menghabiskan hartanya. Setelah harta warisan yang diberikan bapaknya habis, dia pun gimana ya? Dia kerja. Kau sambung lah. Dia kerja, dia pun hampir memakan makanan babi. Iya. Iya, lanjutkan. Setelah itu kayaknya dia pulang deh. Terus bapaknya menyambutnya dengan sukacita dan merayakan pesta buatnya. Lalu kakak pertamanya tidak terima dan iri hati kepadanya. Itu aja sih. Itu ya. Iya. Herlin ada lagi? Itu aja? Oke, berikan tepuk tangan untuk Herlin dan Tiara. Boleh dijemput Bu? Haleluya. Ya, jadi saya mau tanya ke yang tidak bercerita, sama-sama dijawab ya. Kan anaknya tadi ada dua ya, ada si bungsu dan si sulung. Siapakah anak yang terhilang? Si bungsu, si sulung, 22, 33, 44, 55, boleh. 1, 2? Bungsu, semua setuju yang bungsu ya. Oke, boleh next untuk PowerPoint-nya. Nah, jadi kisah ini ada di Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ya. Panjang bacaannya 1 sampai 32, nggak terlalu panjang juga lah, sehari bisa habis ya. Sudah diceritakan oleh putri-putri yang cantik ya, yaitu Tiara dan Herlin tadi. Nah, menceritakan tentang dua anak itu tadi ya. Tapi yang menarik, ternyata yang hilang itu bukan si bungsu saja. Nah, inilah udah pernah diajarkan juga ya, kalau untuk yang bipro yang umum udah tahu. Kalau yang belum tahu, puji Tuhan dapat ilmu baru. Ternyata yang hilang adalah bungsu dan sulung dua-duanya hilang. Nah, jadi digambarkan hilangnya di mana? Tadi luar biasa ya. Tiara pun tidak melewatkan detailnya. Di ayat 29 dan 30 itu ditunjukkan kalau si sulung itu iri hati ya kan. Loh, kok enak kali dia habis berfoya-foya, habis begini dan begitu, kok dirayakan. Nah, bolehlah dibuka ya, biar kita baca ya. Lukas 15 ayat 29, 30 nanti kita lanjut sampai 31. Lukas 15, jadi 29 dan 30-nya itu menunjukkan kenapa si sulung kok hilang juga. Nanti di ayat 31 adalah jawaban dari bapaknya atau dari Tuhan. Nah ini ya, kita baca bersama ya. 1, 2, ya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, setelah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Nah inilah jawaban bapaknya ya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
Ternyata si anak sulung juga terhilang karena nggak sadar akan berkat dari bapaknya. Ini bercerita tentang apa kira-kira? Maksudnya Tuhan cerita ada seorang ayah punya 2 anak, ini maksudnya apa? Ngerti gak? Atau ya Tuhan lagi nganggur aja tiba-tiba ya cerita aja lah. Ada si kawan itu di gang Saroha itu ya, anaknya ada 2 itu. Nah misalnya gitu, atau ada tujuannya apa maksudnya kira-kira? Apa Bu Vera? Gini-gini gayanya ya. Nah jadi maksudnya adalah anak yang bungsu itu menggambarkan orang yang menjauh dari Tuhan. Sedangkan anak yang sulung menggambarkan orang yang tetap ke gereja, tetap melayani, tetap baca firman, tetap rajin. Tapi ternyata yang kita pelajari tadi, yang terhilang yang mana? Dua-duanya bisa terhilang. Nah kita sering kali ngelihat anak terhilang itu yang ke diskotik, ya kan? Anak terhilang itu yang gak pernah ke gereja. Gak selalu, tak selalu ya itu termasuk ya kan. Yang ke diskotik yang lain sebagainya termasuk. Tapi jangan-jangan kita yang rajin ibadah pun bisa jadi lagi terhilang. Kita gak sadar, kita iri. Waktu ada orang dimenangkan, diberkati, loh dia baru bertobat udah diberkati. Aku udah ikut Tuhan lama gak diberkat-berkati. Ternyata kita lagi terhilang seperti anak tetangga. Bukan ya, anak sulung, seperti anak sulung. Bisa jadi, makanya ayahnya kan bilang, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita sering lupa ya kan, berkat yang terbesar adalah berkat, gak ada yang tahu ya. Uang, siapa yang merasa uang itu mantap? Saya juga merasa ya uang itu mantap ya. Berkat terbesar adalah keselamatan. Kita kalau meninggal masuk ke surga ya. Siapa bilang masuk ke Kanaan? Enggak ke Kanaan ya, enggak ke kiri ya, enggak ke kiri. Nah, kita masuk ke surga ya kan, kita semua yakin, amin. Haleluya. Nah, kita yakin itu berarti kita sudah dapat berkat terbesar dari Tuhan. Nah, boleh balik lagi ke PowerPoint. Ini yang selanjutnya saya akan berikan penyelaman selanjutnya. Kalau yang tadi kita semua udah tahu ceritanya. Kalau ini orang sering melewati, tapi saya mau ceritakan ke teman-teman. Nah ini ya, teman-teman kepalanya boleh mereng gini ya. Boleh dibaca ya, apa ini bacaannya? Mawar Saron. Nah teman-teman jangan salah ya, kalau bahasa Indonesia Saronnya nggak pakai H ya. Kalau Saron itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia SARON, Saron. Nah tapi bunganya mawar nggak nih teman-teman? Nah enggak ya, mawar Saron itu bukan bunga mawar yang modern itu ya, yang merah itu ya, tapi mawar yang kayak gini. Ini lebih mirip bunga bakung sebenarnya. Tapi di Alkitab disebutnya sebagai rose atau mawar memang. Nah mawar ini di Kidung Agung, pasal yang kedua ayat yang pertama itu, digunakan untuk menggambarkan gereja. Gereja dalam arti apa? Bukan gedung ya, gereja kita, orang percaya kepada Tuhan. Digambarkan sebagai bunga, ya bunganya ya kita sebut bunga lah ya. Kalau kita sebut mawar nanti teman-teman mikir mawar yang berduri itu ya. Nah kita sebut bunga. Kenapa kok bunga digambarkan sebagai orang percaya? Ada yang punya ide? Ada yang punya pemikiran? Kenapa kok orang percaya disamakan dengan bunga? Kenapa Erlin? Kenapa? Kadang layu, kadang mekar. Boleh, bagus. Ada lagi? Pemikiran sendiri gak apa-apa. Kalau ini ngarang boleh, tapi ya yang masuk lah ya. Dunov ada jawaban? Kenapa kok kita disamakan sama bunga? Karena kita suka kasih utang terus minta bunga ya kan? Ada ide? Fanny ada? Gak ada ya, pas. Yang lain ada, Michael ada? Gak ada ya? Nah, jadi siapa tadi yang ngomong ada? Nona? Karena bunga dirawat, ya gak apa-apa, jangan disalahin. Ini orang belum ngomong udah disalahin sama Bona ya. Silakan Nona apa? Karena bunga dirawat, manusia juga dirawat. Masuk akal, berarti pemikirannya bunga dirawat manusia dirawat Tuhan, bukan dirawat bunga. Kayak mana bunga merawat manusia?
Nah, jadi bunga dirawat manusia, manusia dirawat Tuhan, boleh. Nah, sekarang saya kasih tahu ya, kenapa kok digambarkan orang percaya ini seperti bunga. Nah, jadi bunga ini ada dua ya, teman-teman kalau pernah, mungkin yang udah agak besar ya, pernah pergi ke wisudanya orang, atau yang udah wisuda, yang udah kuliah sudah pernah wisuda, biasa dikasih bunga. Bunganya asli atau palsu? Nah, biasanya palsu ya. Nah, apa bedanya bunga asli sama palsu? Ya, silakan. Fani apa? Nah, ya, kalau Dunov? Bunga asli bisa hidup dengan air. Bunga palsu dengan air pun nggak bisa hidup gitu ya. Nah, Dunov gitu. Kalau Fani tadi dibilang bunga asli bisa layu, bunga palsu tidak bisa layu. Nah, jadi yang mau digambarkan di Alkitab ini itu semua betul ya, itu perbedaan yang betul. Tapi yang mau digambarkan di Alkitab sini adalah perbedaan bunga asli dan palsu itu menggambarkan seperti kita. Bunga adalah pengikut Tuhan, asli dan palsunya tetap asli dan palsu. Apakah kita pengikut Tuhan yang asli dan palsu atau palsu? Sama seperti bunga. Kalau dilihat aja, kasih nih jarak, misalnya teman-teman lihat itu ya, tanaman itu. Nah, itu asli atau palsu? Kalau teman-teman nggak pernah lihat dari dekat ya, baru lihat pertama kali, mungkin teman-teman bingung. Asli atau palsu ya? Nah, iya kalian udah berapa bulan liatin itu, udah kalian main-mainin ya kan? Nah, kalau kita melihat bunga yang asli dan palsu itu, kalau dilihat aja nggak ngerti kita, ya kan? Kita harus deketin, mungkin kita pegang, mungkin kita siram air ya kan. Baru kita tahu, bahkan lebih sering, makanya kalau orang wisuda dikasih yang palsu, karena lebih cantik yang palsu bisa jadi ya kan. Kalau bunga yang palsu itu kayak mawar yang merah ya, merahnya itu merah kali. Kalau yang asli itu susah cari yang merah kali, merahnya itu gelap gitu biasa. Bisa jadi kalau cuman dilihat, pengikut Tuhan yang palsu itu bisa jadi lebih rohani, lebih rajin baca Alkitab bisa, lebih rajin doa bisa. Kalau menyembah gemetar-gemetar bisa. Tapi nanti kalau udah pulang, lawan arah orang gemetar lihat dia ya kan. Ya ampun, musibah katanya ya kan. Bisa jadi itu adalah bunga palsu. Lalu gimana cara melihatnya? Nah, cara melihatnya adalah waktu ada tekanan. Ada tekanan, kalau bunga ada kena panas. Kalau yang namanya bunga mainan, bunga palsu kena panas, lama-lama hancur berkeping-keping ya kan. Nah, kalau bunga yang asli, kalau kena panas, nah ini ya teman-teman ya, saya cium dulu aromanya. Oh, banyak yang wangi, berarti tahu parfum ya, semua tahu parfum, amin? Nah, parfum itu asalnya dari bunga yang dipanaskan. Parfum yang harum itu bunga dipanaskan sampai panas sekali, keluarlah cairan-cairan itu, itulah yang menjadi parfum nantinya. Kalau kebetulan parfum yang paling terkenal tentunya yang dari mawar, tapi mawar yang merah ya, bukan yang bakung gini ya. Nah, jadi bunga palsu dan bunga asli dan palsu itu paling utama dilihat itu waktu kena tekanan, hancur atau mengeluarkan minyak. Sama seperti orang percaya ke Tuhan. Waktu kita kena tekanan, apa yang kita lakukan? Apa kita hancur? Kita menyalahkan Tuhan? Atau kita bilang, Pak Gem cuti dulu. Yang pelayan ya kan, cuti dulu gak melayani. Berapa bulan? Pak Gem, oh bukan bilang ke Pak Gem, gak ibadah ya kan, sebulan gak ibadah, ditelepon Bang Jos misalnya ya kan. Kenapa kok lama gak ibadah? Lagi banyak tekanan katanya. Nah, apakah kita seperti itu? Kalau kita seperti itu, berarti mungkin kita bunga palsu. Pengikut Tuhan yang palsu, bukan pengikut Tuhan yang asli. Kalau bunga yang asli, waktu kena tekanan apa yang dikeluarkan? Minyak yang harum. Kalau biasa di Alkitab kita baca ya, dupa yang harum kepada Tuhan, itu biasa apa? Ada yang tahu? Yang pernah baca Alkitab? Dupa yang harum untuk Tuhan itu biasa apa kalau di Alkitab? Menggambarkan apa? Iya, bingung ya. Nah, ya itu ada pujian, ada penyembahan, ada persembahan korban. Jadi semakin kita kena tekanan, kalau kita bunga yang asli, kita adalah pengikut Tuhan yang asli, kena tekanan kita semakin mengharumkan nama Tuhan. Nah, contoh, saya kasih contoh ya.
beberapa tahun lalu sempet lah gereja kita ya biasa lah ya. Lagi susah kasnya lagi tipis gereja kita. Lagi susah lah, pengeluaran bertambah, pemasukan berkurang. Nah setelah itu seperti biasalah kita selalu ada rapat ya, pastoral ya, rapat. Dan waktu di rapat itu apa yang dibilang Pak Jo karena apa? Kas kita berkurang. Oh harus berhemat-hemat. Oh kita harus mengurangi pengeluaran. Oh ini gak usah diakonia, di stop dulu berapa bulan. Apakah seperti itu kata Pak Jo? Enggak, Pak Jo waktu itu bilang apa? Berarti kita harus tambah memberi. Logika enggak teman-teman? Kas lagi menipis, lagi susah untuk memenuhi kebutuhan. Pak Jo ngomong, oh berarti kita harus memberi. Diakonia harus dikencengin. Kita harus mengasihi orang-orang di sekeliling. Kenapa? Pak Jo paham konsep ini. Waktu ada tekanan, jangan kita, Tuhan cuti dulu lah, gereja cuti dulu lah Tuhan, setahun tutup. Nanti tahun depan baru buka lagi, ada gak gereja kayak gitu? Gak bisa ya, kalau kita bunga yang asli harus gitu. Kita harus semakin ditekan, semakin memberkati. Sama-sama kita bilang ya, semakin ditekan semakin, sekali lagi semakin ditekan semakin, haleluya. Jadi kita harus menjadi dupa yang harum walaupun dalam tekanan ya kan. Ada lagunya ya, ku kan berdiri di tengah badai, di dalam tekanan yang diberikan. Nah ya kan, nah kita boleh next lagi. Ya, ini dia, gambar apa ini? Bitcoin, siapa bilang Bitcoin? Jadi Bitcoin ini gambar apa nih? Uang lah ya, uang. Ini udah saya kasih contekan ya. Nah, ada yang tahu kisahnya apa ini yang saya maksudkan kira-kira? Koruptor, boleh sih, boleh. Masuk akal, agak masuk akal juga boleh, koruptor juga bisa sih. Ini kisah Alkitab ya, kisah Alkitab Tuhan Yesus, kejadian waktu itu Tuhan Yesus kenapa ini, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Janda kurang tepat, masih salah. Kenapa? Mau apa? Dijual, masih belum tepat. Ini cluenya membayar pajak. Apa urusan Tuhan dengan membayar pajak? Oh, masih kurang tepat, Sakeus kurang tepat. Ada yang tahu? Vera, Dinda boleh? Hah? Masih kurang tepat perpuluhan. Contekannya sudah di sini loh. Gak ada yang tahu ya. Oke, saya ceritakan, boleh diperhatikan. Tatap mata saya. Dalam kehitungan, enggak ya, saya enggak mau hipnotis orang ya. Jadi ini kisahnya adalah di zamannya Yesus itu banyak begal. Nah, begalnya bukan mencuri duit, tapi mau menjatuhkan Yesus. Nah, cara menjatuhkannya biasa diapain? Didorong, enggak. Nah, sebelum dijual dikasih pertanyaan-pertanyaan jebakan. Ya, mau menjatuhkan Yesus maka dimajukanlah pertanyaan-pertanyaan jebakan yang menyusahkan. Nah, jadi zaman itu bangsa Israel dijajah oleh Roma. Nah, bangsa Israel ini ditindas, namanya dijajah ya. Seperti zaman kita kayak saya udah lahir ya. Zaman Indonesia dulu dijajah Belanda, maka Indonesia ditindas ya kan. Nah, jadi orang Indonesia pasti gak suka sama orang Belanda di zaman itu. Begitu juga bangsa Israel. Bangsa Israel tidak suka dengan orang Roma karena penjajah ya kan. Tapi bayar pajaknya ke orang Roma. Nah, maka dijebaklah Tuhan Yesus. Perlu gak kita membayar pajak ke orang Roma? Kalau Tuhan Yesus menjawab perlu, maka mereka akan, oh berarti ini Yesus ante-ante orang Roma misalnya gitu dibilang ya. Berarti dia membela orang Roma, tidak membela orang Israel dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang gak perlu, di sekeliling itu banyak tentara Roma. Di tempat-tempat patroli ya, gak kayak Medan ya. Kalau Medan cari polisi susah ya kan. Gak ada polisi di Medan. Nah kalau di sana banyak tentara. Jadi kalau ngomong gak perlu bayar pajak, bisa langsung ditangkap. Karena dikira memberontak, mau melawan kekaisaran. Nah lalu apa jawaban Yesus? Ada yang tahu? Sudah diceritakan tetap gak tahu? Ya, jawaban Yesus adalah boleh di next kan.
Nah ini ya, jawaban Yesus di Markus 12 ayat 17. Nah kalau begitu, kata Yesus, berilah kepada Kaisar apa yang milik Kaisar dan kepada Allah apa yang milik Allah. Lalu mereka yang tanya ya orang sekitar Yesus ini heran mendengar dia. Nah ini terjemahnya saya pakai favorit saya ya. Teman-teman kalau yang yang udah sering mengikuti pasti tahu. Saya suka translate BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Saya suka, kenapa? Karena sering lebih tepat. Nah ini ada saya berikan beberapa bahasanya ya. Kalau di Yunani pakai kata Theo, itu artinya kepunyaan Tuhan. Di King James Version bahasa Inggris, kalau ada peti S artinya apa? Fani tahu? Kalau nama terus belakangnya ada peti S, artinya apa? Ada yang tahu? Artinya kepunyaan. Ini Caesars berarti punyanya si Caesar, Kaisar. Gods berarti punyanya Tuhan karena ada peti S-nya. Terjemahan lama pakai Kaisar punya kayak orang Cina ya. Kaisar punya, Allah punya, nah pakai punya dia. Nah tapi di terjemahan baru wajib kamu berikan. Nah saya kurang setuju ya kalau di terjemahan baru, makanya saya kasih yang BIMK. Kenapa? Karena berilah kepada Kaisar apa yang milik Kaisar, kepada Allah apa yang milik Allah. Kalau milik itu kan berarti contoh ya, ini HP saya ya kan. Kita kalau anak sekolah biasa SMP, SMA kan sering ya sembunyi-sembunyiin barangnya kawan ya kan. Siapa di sini yang sering gitu? Entah sepatunya kita sembunyikan, mau angkat tangan ya, jujur kali memang. HP kita sembunyikan, HP nih teman-teman sembunyiin, mau taruh manapun tetap HP saya, betul nggak? Mau dicuri orang misalnya lah, kita bilang HP ini dicuri orang ya kan. Orang itu udah pakai, udah mungkin sebulan, 2 bulan dia pakai, HP itu tetap punya saya. Seandainya polisi berhasil menemukan, polisinya hebat ini ya, bisa menemukan. Terus telepon lah ke saya, kayak mana telepon, saya nggak punya HP udah dicuri ya. Telepon ke misalnya ke Bang Jos, Bang Jos ini HP adik abang ketemu di sini. Maka bisa diambil oleh polisi dikembalikan ke saya, walaupun sudah dicuri ya kan. Karena seperti yang saya bilang, milik siapa? Nah yang milik Kaisar ya tetap milik Kaisar mau dimanapun tempatnya. Kalau wajib kamu berikan lain. Kalau wajib berarti masih punya saya ya kan. Saya wajib lah kasih ke Vera misalnya sehari 1 juta misalnya ya kan. Wajib memberikan. Berarti ya yang saya punya saya berikan ke Vera. Lain cerita. Bukan yang punya Vera lagi ada di saya kembalikan. Nah maksudnya apa ini kira-kira? Ini kan udah ada contekannya ya. Ini gambar apa ini? Gambar uang sih, ya betul juga Bang Jos, gambar uang ya. Itu ada tulisannya itu ya. Teman-teman kalau kepalanya mereng ke sini, bacanya Caesar, Kaisar ya kan. Kalau merengnya ke sini, bulan 8 bulan apa? Agustus, nama Kaisarnya Agustus. Jadi Kaisar, kalau di bahasa itu pakai V ya, Agustus. Nah ini adalah gambar Kaisar, makanya Tuhan ini di ayat sebelumnya ya, ayat Markus 12 ayat 16, Tuhan bertanya, di koin itu gambarnya siapa? Dijawablah gambar Kaisar ya kan. Nah gambar Kaisar terus Tuhan bilang gini, nah kata Yesus berikanlah kepada Kaisar apa yang milik Kaisar. Ya kan, berarti masalah perpajakan selesai enggak? Selesai ya, karena koin gambar Kaisar, kasih ke Kaisar. Sekarang pertanyaannya buat teman-teman yang bisa jawab saya kasih jempol 4. Itu kan bagian pertamanya. Kalau begitu berilah kepada Kaisar apa yang milik Kaisar. Bagian keduanya Yesus ngomong dan kepada Allah apa yang milik Allah. Maksudnya apa? Yang di garis bawah itu. Berikan kepada Allah apa yang milik Allah. Dia berhubungan, clue-nya berhubungan sama gambar Kaisar di koin. Boleh, tapi apa kira-kira? Kalau ke Kaisar kita memberikan koin, kita memberikan bayar pajak, kepada Allah kita memberikan apa? Hidup kita, diri kita, tubuh boleh. Tapi kenapa? Karena kita milik Allah, hampir betul. Iya, betul ya Bang Jos, betul. Kita boleh next kan? Nah ini ya, ini Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Firmanlah Allah,
menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi kalau koin gambarnya kaisar, kita ini gambarnya Allah. Kalau koin itu milik kaisar, berarti kita milik. Nah, kita mau lari kemanapun, HP ini mau dibuang kemanapun tetap milik saya. Kita mau lari kemanapun kita tetap milik. Nah, kita tetap milik Allah. Jadi jangan sampai lupa teman-teman. Jangan sampai kita keenaan kemana-mana nggak balik-balik ke Allah. Puji Tuhan tadi yang pertama itu si bungsu ya, yang terkenal sebagai anak yang hilang si bungsu. Waktu dia hilang, setelah hilang dia kembali. Kalau dia nggak kembali, nah, kita jangan lupa, jadi kita harus kembali. Haleluya, jangan sampai nggak kembali. Tuhan Maha Pengampun, tapi kalau nggak minta ampun kita, ya yang nggak diampuni ya kan. Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi kalau kita tidak minta disayang, ya mungkin disayang juga bisa juga. Tapi kan kita harus kembali, jangan lupa ya teman-teman ya. Nah, jadi boleh next, ini kesimpulan kita. Nah, ini gambar-gambar yang tadi semua ya. Nah, ini judulnya tadi adalah apa? Berikan tepuk tangan untuk Herlin dan Tiara, luar biasa ya. Menyelami Alkitab, tetap ingat. Memang yang baca Alkitab ingat. Kalau yang nggak baca Alkitab itu kayak menyelami Alkitab. Makanan apa ini katanya? Bingung di artinya apa ya kan? Nah, ini kita menyelami Alkitab. Jadi apa sih yang kita lihat dari tadi itu? Apa yang berbeda dari biasanya membaca Alkitab? Biasa kita lihat cuman seperti tadi ya, bungsu hilang, oh ya udahlah bungsu hilang berarti oke, ya kan. Nah, kita sekarang melihat kalau ternyata Alkitab itu cantik banget, banyak pesan-pesan tersembunyi yang kalau kita bacanya nggak kita renung siang dan malam, kita nggak pelajari, itu lewat ya kan, terlewat ya kan. Selama ini kita kira ya udah bungsu hilang, ya udah yang sulung ya wajar lah, namanya iri wajar lah, manusiawi ya kan. Kita mikirnya gitu, ternyata yang sulung hilang juga. Lalu yang selanjutnya lagi itu bunga marsaron ya, kita ya bacanya kalau Kidung Agung biasa orang bacanya cepet tuh. Dilewati. Ya kan buku tua ya. Kalau buku tua cerita gitu, kalau Kidung Agung itu apa sih ini, nggak ngerti lah, udah lewat-lewat aja gitu dulu katanya ceritanya ya. Nah, jadi ternyata kalau dipelajari, oh ternyata seperti itu. Begitu juga dengan koin, lagi bahas pajak. Ternyata Tuhan masukin pesan yang simple aja. Berikan pada Allah apa yang milik Allah. Oh ternyata maksudnya itu kita, gambar kita ini, walaupun saya katanya seganteng Julio Caesar ya, tapi katanya saya tetap gambar Allah, bukan gambar Julio Caesar katanya gitu. Nah, jadi kita harus bisa mendalami hal-hal yang lebih dalam. Nah, itu untuk kesimpulan kita hari ini. Saya undang tim PAW untuk maju ke depan. Nah, ini sebelum ditutup ya teman-teman ya, saya mau memberikan sedikit bonus. Nah, sedikit bonus ya, enak ya dapat bonus ya. Kita boleh next. Nah, ini dia ya. Teman-teman boleh lihat ini gambar apa? Titik. Warna apa? Warna hitam. Nah, ini menggambarkan manusia ya. Semua setuju ini titik warna hitam? Wah, Pak Jo udah lihat-lihat saya ini udah curiga ya kan, kalau pertanyaan saya biasa Nah, ini titik warna hitam. Ini memang manusia sering seperti itu ya. Kita sering fokus kepada kebenaran atau kesalahan? Kebenaran ya. Sering fokus kepada kebenaran. Hebat Herlin ya. Kita suka fokus kepada kesalahan. Lihat nih. Ini kita fokus kepada yang hitam. Putihnya segede apa tuh? Gede banget putihnya. Tapi kita fokus ke titik hitam, Bang. Kita fokus ke hal yang salah. Makanya ada pepatah berkata, nila setitik merusak susu sebelanga. Ini kan putihnya besar nih. Gak ada yang bilang kotak putih besar. Padahal besar mana kotak putih sama titik hitamnya? Kotak putihnya, tapi kita memperhatikan yang kecil. Nah, jadi kita memang sering gitu, kita memperhatikan yang salah, mengabaikan yang benar. Orang mungkin melakukan kesalahan dikit aja kita inget, bertahun-tahun gak kita lupakan. Kebaikannya yang gede, berkali-kali baik sama kita lupakan gara-gara satu kali kesalahan. Gara-gara selek 1 detik, 10 detik selek,
setahun gak cakapan ya kan. Nah, kenapa Erlin kok gini-gini? Gitu ya Erlinnya jangan-jangan ya. Gara-gara mungkin udah kawan baiknya bertahun-tahun. Seleknya 10 detik lah, 30 detik ngomong sedikit. Gak cakapan sampai lulus sekolah, saya pindah sekolah dan seumur hidup gak cakapan lagi, kan bahaya teman-teman. Nah itu saja ya dari saya. Sebelum kita lanjutkan ke pengumuman dan selanjutnya kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih Kau telah memberikan pengertian kepada setiap kami ya Tuhan, untuk lebih lagi mendalami firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu lah pelita bagi kaki setiap kami ya Tuhan, yang menuntun jalan kami ya Tuhan. Ketika pelita itu menyala, jalan kami sesuai dengan Kau ya Tuhan. Tetapi ketika pelita itu tidak kami hidupkan, tidak kami mengerti ya Tuhan, maka kami mungkin tersesat ya Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini belajar untuk menghidupkan setiap pelita kehidupan dan pelita firman yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.